Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan jalannya samudra. Warta Jumat 1 Januari 2021. Salam, selamat mengawali hari pertama di tahun 2021. Saudara, tahun baru tentu diiringi dengan semangat dan harapan yang baru pula. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memampukan kita untuk melewati hari-hari di sepanjang tahun 2021. Penegasan Warta Jumat disampaikan sebagai berikut. 1. Informasi terkait ibadah di gedung Gereja Ekasinta. Ibadah hari Minggu. Ibadah Minggu di gedung gereja telah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Ibadah Minggu di gereja akan dilakukan 2 kali jam ibadah, yakni pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Maksimal kehadiran warga Jumat setiap kali ibadah hari Minggu adalah 80 orang dan dengan tidak membawa anak-anak. Kedua, hotline pendaftaran kehadiran untuk seluruh jenis dan jam kebaktian. Untuk menyesuaikan kehadiran warga Jumat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, maka diharapkan warga Jumat untuk menyampaikan rencana kehadirannya melalui pesan singkat ke nomor hotline yang tertulis pada layar dan juga terletak di Warta Jumat. Rencana kehadiran dapat diinformasikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu sebelum jadwal ibadah Minggu yang akan diikuti. Ketiga, dalam rangka mendukung pelayanan, maka persembahan anggota Jumat dapat diberikan sebagai berikut. 1. Kantong biru untuk diakonia. Yang kedua, kantong merah untuk kas belanja rutin. Yang ketiga, kantong ungu untuk hari besar gerejawi. Keempat, kantong pembangunan untuk belanja pembangunan. Bagi yang sudah mulai beribadah di gedung gereja, gereja dapat menyampaikan persembahan sebagaimana yang diatur oleh petugas pelayanan kebaktian. Bagi yang masih beribadah mandiri secara online, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis atau ditransfer sebagaimana nomor yang tertera pada tayangan ibadah online. Dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke Bendahara Majelis Jumat GKE Ekasinta Menteng melalui WhatsApp
Bapak, Ibu yang memerlukan pelayanan gereja, silahkan menghubungi BPH Majelis Jumat GKE Eka Sinta Menteng. Kantor majelis buka setiap Selasa sampai dengan Sabtu, mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat. 5. Mewakili penetua diakon yang bertugas dan seluruh sidang Jumat yang mengikuti ibadah minggu di gedung gereja ini menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Mita Dona STH atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Demikian warta Jumat pada hari ini. Kami mengucapkan salam sehat, tetap taat protokol kesehatan dari pemerintah, dan terus berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu dan benar-benar tuntas dari negara kita. Kita selamat mempersiapkan diri memasuki suasana ibadah. Salam, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru. Karena itu, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya dan pujilah namanya. Mari kita berdiri memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322, bait 1 hingga baitnya yang kedua. Kita menerima potum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kembali kita naikkan pujian dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322. Bait yang ketiga dan baitnya yang keempat.
pengakuan dosa dan berita anugerah. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik terhadap Dikau maupun sesama kami. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dan kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Amin. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Menyambut berita anugerah, jemaat berdiri. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar berdosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya dalam Yesus Kristus, maka kami memberitakan bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah dalam kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Giti Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk memukamkan musuh dan penendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Ku tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6, kita bersatu dalam doa, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, Allah pencipta, pemelihara dan pemilik kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk napas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan karuniakan. Kami boleh masuk di hari yang baru, di tahun yang baru, tahun 2021, semata-mata karena kemurahan-Mu.
Mengawali tahun ini ya Tuhan, bersama-sama kami akan dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus Tuhan menolong kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan, sehingga bersama-sama kami boleh mengerti, memahami, dan dengan sukacita melakukan firman-Mu di sepanjang hari-hari kehidupan yang masih Engkau anugerahkan. Jauhkan kuasa kegelapan dan segala sesuatu yang dapat menghalangi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saya akan membacakan untuk kita Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari pertama di tahun yang baru ini, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dari bagian Alkitab Perjanjian Baru, kitab yang terakhir, yaitu kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes ketika ia berada dalam penjara di Pulau Patmos oleh pemerintah Roma. Pemerintah Roma tidak menyukai kegiatan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Yohanes. Dalam penjara di Pulau Patmos inilah Yohanes mendapat penglihatan dan Tuhan memerintahkannya untuk menuliskan semua yang ia lihat. Kita bisa bandingkan dengan membaca Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai 11. Banyak rahasia disingkapkan dan menjadi nasihat bagi jemaat di berbagai tempat. Di tengah penderitaan yang dialami akibat penindasan pemerintahan Roma, kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6 menuliskan pengharapan-pengharapan yang disediakan Allah bagi jemaat atau orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia mengalami perubahan terus-menerus. Yang lama akan berlalu dan yang baru akan datang. Dan di atas semuanya itu, Tuhanlah pusat kehidupan di mana setiap orang harus mempertanggungjawabkan kehidupan yang dijalaninya. Di dalam pandangan Kristen, kehidupan di dunia ini ada awal dan akhirnya. Akhir kehidupan digambarkan dan dikenal melalui pandangan eskatologis,
yakni hal yang mengisahkan peristiwa di masa depan atau akhir seluruh dunia, alam semesta, dan segala isinya. Ketika kehidupan di dunia ini berakhir, akan ada yang baru. Kitab Wahyu menyebut ada langit baru dan bumi baru yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya suka dan duka terus silih berganti, di langit baru dan bumi baru tidak ada lagi air mata, perkabungan, ratap tangis, dan duka cita. Ini adalah sebuah pengharapan masa depan yang disingkapkan oleh Tuhan melalui Yohanes dalam kitab Wahyu ini. Bagian firman Tuhan ini menjadi pengharapan bagi kita jika saat ini kita sedang menangis, kita berduka cita karena kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Kita meratap mengeluh karena beratnya beban pergumulan hidup, terlebih akibat pandemi yang masih harus kita alami sampai saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan di dunia yang terus-menerus berubah dan kehidupan di langit dan bumi yang baru itu tetap dan tidak berubah, karena ia ada dalam satu pusat, yakni Tuhan Allah, Sang Awal dan Sang Akhir. Ia berpusat pada Alfa dan Omega. Dalam bacaan kita ayat yang ke-6. Kepadanya lah kehidupan yang dijalani harus dipertanggungjawabkan. Dan pertanggungan jawab itu dilakukan ketika Anak Manusia datang kembali dalam kemuliaannya. Ketika Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus, nanti datang untuk yang kedua kalinya, maka setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang ia pilih untuk ia lakukan selama hari-hari hidup yang dianugerahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 telah kita tinggalkan. Hari ini kita mengawali hari yang baru di tahun 2021. Apa yang kita jalani di tahun lalu menjadi pelajaran berharga agar hidup kita menjadi lebih baik di tahun yang baru ini. Jika di tahun 2020 terasa suram dan berat, penuh dengan pergumulan dan duka cita, tetapi ada harapan yang baru di tahun 2021. Kesempatan masih Tuhan beri untuk kita menjalani hari-hari di tahun yang baru dengan harapan yang baru, sehingga kita boleh berubah menjadi pribadi yang lebih baik, baik di dalam keluarga, dalam tugas pekerjaan, tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, terlebih dalam pelayanan bagi Tuhan dan sesama. Jadikanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi kekuatan seberat apapun jalan kita di depan yang belum kita ketahui. Karena janji firman Tuhan mengatakan Allah berdiam bersama-sama dengan kita. Dan hari-hari yang Ia anugerahkan di tahun yang baru ini selalu mengingatkan kita bahwa pada saatnya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih untuk kita perbuat. Selamat kita menjalani hari-hari di tahun yang baru ini dengan penyertaan Tuhan. Tuhan menolong kita dan memberkati kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Saat teduh bagi kita.
Kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Besar, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, oleh pengasihan dan kehendak-Mu yang suci, kami boleh memasuki tahun baru ini. Kami berhimpun di sini dan juga di rumah masing-masing, mengucapkan puji-pujian dan syukur karena segala kebaikan Tuhan kepada kami sepanjang tahun yang sudah kami lalui. Tuhan sudah memberi hidup, memelihara, melindungi kami setiap hari. Tuhan juga sudah menolong kami di dalam segala susah, pergumulan dan duka cita yang kami alami. Tuhan sudah menghibur dan mengajar kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Firman yang kami dengarkan menjadi pengharapan bagi kami, bahwa Tuhan ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah yang awal dan yang akhir, yang menjadi pusat kehidupan kami. Biarlah kami berjalan di dalam terang kasih-Mu di hari-hari yang Engkau anugerahkan di tahun yang baru ini. Ya Tuhan, siapakah kami yang dapat menghitung segala kebaikan-Mu kepada kami? Sebagai seorang bapa mengasihi anaknya, Tuhan sudah mengasihi kami. Karena itu biarlah seluruh hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami sudah memasuki tahun yang baru ini ya Tuhan. Sertailah kami senantiasa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tolonglah kami untuk melepaskan yang jahat dan meninggalkan tabiat lama, serta memakai tabiat baru oleh kuasa Roh Kudus. Tolonglah setiap orang, terutama jemaat-Mu, secara khusus di Jemaat Eka Sinta Menteng ini, agar hari-hari kehidupan dijalani sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati dan pimpinlah hamba-hamba-Mu, agar dapat mengabarkan firman-Mu dengan benar, dan jemaat-Mu dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Berkatilah tiap-tiap rumah tangga Kristen, dan kuatkanlah setiap orang tua, supaya dapat memimpin anak-anaknya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berilah kuasa dan berkat-Mu kepada pemimpin bangsa kami, agar mereka benar dan adil dalam tugas serta tanggung jawab, dan senantiasa takluk dan tunduk kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Bapa di surga, berilah pertolongan-Mu kepada bangsa kami Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia ini yang bergumul dan menderita akibat pandemi COVID-19, akibat peperangan, kelaparan, dan bermacam-macam bencana lainnya. Lawatlah dan pulihkanlah, karena kami percaya dengan kuat kuasa-Mu, setiap bencana bahkan pandemi ini dapat segera berlalu dan diatasi. Bapa di surga, nyatakanlah damai-Mu kepada sekalian orang, karena tidak ada jalan lain yang dapat menyelamatkan. Berilah tanaman subur dan berhasil. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Kasihanilah saudara-saudara kami yang terlantar, janda, duda, anak yatim piatu, dan tolonglah semua orang yang berkekurangan. Hiburkanlah saudara-saudara kami yang berduka cita. Lawat dan pulihkanlah saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dan kasihanilah mereka yang menghadapi kematian. Dengarlah doa, permohonan dan harapan kami ya Tuhan. Pimpinlah kami di tahun yang baru ini dalam kasih dan kemurahan-Mu. Doa ini kami bawa dan serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dengan judul Pujian Tuhan Tak Diam. Disilahkan. Tahun 2020 bagi saya sangat berat, seperti badai yang mendadak menimpa kehidupan kami. Tapi penyertaan Tuhan luar biasa. Dan hari ini kita berada di 2021. Ini semua berkat kasih karunia Tuhan. Meski hidup kita ditimpa badai yang luar biasa melewati penyakit COVID-19 atau Corona, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak diam. Tuhan selalu mendengar dan Tuhan selalu menyertai kita. Dan biarlah kita juga menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika badai hidup datang menghadap, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang. Ada penghiburan dan kekuatan. Hanya padamu Tuhan kami selalu bersandar, hingga saatnya Kau pulihkan semua. Saatnya
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai nas pengantar untuk kita memberikan persembahan syukur mengawali awal tahun ini. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu, sampai berkelimpahan. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mengiringi persembahan syukur, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru, nomor 133, bait 1 dan baitnya yang kedua. Dan pada bait yang kedua, dimohon sidang jemaat untuk berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin, amin, amin. Seluruh petugas ibadah Tahun Baru 1 Januari 2021 mengucapkan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam